Sesi ini kita akan coba lebih mengenal lebih jauh tentang bagaimana memproses data ya. Nah, tadi kita sudah punya data iris ya. Ini iris. Kalau kita klik gitu ya, kalau kita ketik gitu ya, biasanya ditampilkan seluruh datanya gitu ya. Nah, kalau kita ingin melihat sebagian data saja, kita bisa menggunakan perintah head ya. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat sebagian data dari atas gitu ya, jadi kita menggunakan perintah head. Head misalnya iris, maka nanti akan ditampilkan 6 saja seperti ini. Ini 6 dari atas gitu ya, 1 sampai 6. Kemudian kalau kita ingin melihatnya dari bawah itu pakai tail gitu ya. Kalau head kepala, kalau tail buntut gitu ya. Nah, jadi kita ketik tail kemudian iris, maka kita bisa lihat 6 baris dari bawah gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin melihat misalnya itu baris kelima saja gitu ya. Nah, yang kita harus perhatikan kalau di R ini dimulainya dari angka 1 ya. Kalau di bahasa pemrograman lain itu kadang ada dimulainya dari 0 gitu ya. Jadi kalau misalnya baris pertama itu baris ke 0 gitu ya. Atau misalnya kalau kita belajar tentang array, array itu kan kalau di bahasa pemrograman lain dimulainya dari 0 gitu ya. Jadi array ke 0 itu adalah array yang pertama. Tapi berbeda dengan di R. Di R itu dimulai dari angka 1. Jadi tidak ada 0 gitu ya. Jadi kalau misalnya array yang pertama itu artinya array nomor indeksnya yang 1 gitu ya. Nah, tadi ada head, tail, kemudian kalau kita ingin melihat baris kelima saja. Nah, jadi misalnya kita punya data nih, datanya tabel gitu ya, artinya kan ada baris dan ada kolom gitu ya. Nah, di sini itu artinya ada 2 dimensi nih, baris sama kolom. Nah, biasanya kalau misalnya saya tulis seperti ini ya, itu artinya baris pertama, kolom pertama. Kalau saya tulis seperti ini artinya baris pertama, kolom kedua gitu ya. Jadi iris kurung siku 1,2 kurung siku tutup gitu ya. Nilai yang pertama itu menyatakan, jadi ini nilai yang pertama ini menyatakan baris, nilai yang kedua ini menyatakan kolom gitu ya. Jadi kalau saya ingin menampilkan baris kelima saja misalnya, maka kolomnya saya kosongkan, barisnya saya isi 5 gitu ya, seperti ini. Nah, maka nanti bisa kalian lihat itu ditampilkan baris kelima saja, tapi kolomnya semuanya ditampilkan ya. Kolomnya semuanya ditampilkan. Jadi nilai seluruhnya nilai kolom seluruhnya ditampilkan. Kalau saya ingin menampilkan baris ke-13 artinya 13, kolomnya kosong, maka ditampilkan baris ke-13. Nah, kalau saya ingin menampilkan baris ke-3 sampai ke-10 gitu ya. Jadi iris, nama datanya, kemudian 3.2 10, koma gitu ya. Artinya itu baris ke-3 sampai ke-10. Kemudian koma. Artinya kolomnya nanti diambil semua gitu ya. Sekarang kita perlihatkan di sini. Nah, hasilnya yang ditampilkan adalah baris ke-3 sampai ke-10
gitu ya. Nah, kalau misalnya ingin ditampilkan baris ke 20 sampai 22 gitu ya. Maka di sini 20 sampai 22 misalnya ya. Jadi 20.2 22. Nah, maka akan ditampilkan baris 20, 21 dan 22. Nah, kalau kalian ingin menampilkan baris itu cuma baris ke misalnya baris ke-7 dan baris ke-11 saja gitu ya. Maka kalian bisa mengetikkannya pakai nama datanya. Kemudian kita menggunakan fungsi C ya. Di fungsi C ini seperti collection ya. Jadi kita bisa mengoleksi sesuatu gitu ya. Koleksinya itu bisa angka bebas lah gitu ya nilainya. Yang di sini koleksi kita isinya tadi kita ingin 7 dan 11 gitu ya. Jadi kita koleksi 7 dan 11. Jadi barisnya nanti yang 7 dan 11, tapi kolomnya semuanya gitu ya. Jadi di sini ada koma kemudian kosong. Nah, bisa kalian lihat di situ yang muncul adalah baris ke-7 dan 11 saja. Kalau kita ingin baris ke-7, 11, 23 dan 44 misalnya. Nah, maka C 7,11,23,44. Kemudian kolomnya kosong. Nah, maka kita bisa lihat di situ ya. Nah, sekarang yang kolom sekarang tadi baris ya. Kalau kita ingin menampilkan kolomnya yang kolom ke-5 saja gitu ya. Tapi seluruh baris gitu ya, maka kita barisnya kosong, sekarang koma 5 gitu ya. Artinya ini barisnya semuanya, kolomnya hanya yang 5 saja. Nah, bisa kalian lihat di situ seluruh nilainya ditampilkan. Kalau kalian ingin menampilkan kolom 1 sampai 3 misalnya. Jadi 1.2, 3. Nah, maka ditampilkan seluruh baris, kemudian kolomnya cuma 3 saja ya. Karena yang pertama ini bukan kolom ya, tapi nama barisnya atau nama row-nya gitu ya. Di sini kolomnya cuma ini gitu ya. Ini kolom berikutnya, ini kolom berikutnya gitu. Nah, kalau misalnya kalau ini kan berurutan ya 1 sampai 3. Tapi kalau misalnya ingin 1, 3 dan 5, maka kita menggunakan fungsi C ya. Jadi barisnya kosong, nggak ada nilainya, artinya seluruh baris. Kemudian C-nya misalnya kolom ke-1, ke-3 dan ke-5. Jadi C 1,3,5. Enter. Nah, nanti kita dapat 3 kolom juga. Kolom ke-1, ke-3 dan ke-5. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita gabung sekarang ya, kita ingin barisnya itu baris kedua sampai ke-5. Itu kan bisa kalian lihat ya. Ini baris kedua sampai ke-5, koma. Kemudian kolomnya 135, maka pakai C. C isinya 135. Kalau kita lihat di sini bisa kalian lihat barisnya baris 2 sampai 5, 2, 3, 4, 5. Kemudian kolomnya adalah kolom ke-1, ke-3 dan ke-5. Nah, jadi bisa kita filter atau pilih-pilih gitu ya. Nah, ini juga penting gitu ya pada saat nanti kalian memproses data kalian. Jadi misalnya ada baris nih yang perlu kalian ambil tapi baris lain nggak perlu gitu ya.
Nah, jadi kita bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, yang lain bisa kalau kita ingin, kalau tadi kan kita memilih baris yang ingin kita tampilkan atau memilih kolom yang ingin kita tampilkan gitu ya. Kita bisa misalnya nih yang kita ingin tampilkan adalah baris 2 sampai 5 gitu ya. Tapi saya tidak ingin menampilkan kolom kelima gitu ya. Artinya apa? Caranya seperti apa? Bisa kita pakai 1 sampai 4 seperti ini ya. Jadi yang kita ingin tampilkan baris kedua sampai 5, kemudian kolom yang ditampilkan 1 sampai 4 gitu ya. Maka kita bisa seperti ini. Bisa juga yang ingin kita tidak tampilkan kan kolom kelima. Artinya kita pilih 5, tapi di depannya kita beri tanda minus gitu ya. Ini artinya kolom 5 jangan ditampilkan. Kalau saya jalankan sekarang hasilnya sama kan ya. Jadi yang sebelumnya, yang perintah di atas ini kita pakai kolomnya kita pilih 1 sampai 4. Kemudian yang perintah berikutnya yang kita pilih, yang kita tidak pilih adalah kolom kelima gitu ya. Tapi hasilnya sama. Nah, oke ya. Berikutnya. Jadi tadi kalian sudah belajar cara kalau datanya itu data tabel gitu ya, maka itu kan terdiri dari baris dan kolom gitu ya. Jadi kalian bisa pilih ini berdasarkan barisnya atau berdasarkan kolomnya. Kemudian kita bisa juga kombinasikan barisnya kita pilih, kolomnya kita pilih gitu ya. Jadi kita untuk mengolah data nanti misalnya kolom kelima tidak usah kita masukkan deh di pemrosesan misalnya ya, karena misalnya datanya itu banyak yang kosong, jadi sudah hapus saja semuanya gitu ya. Jadi kita bisa pakai cara seperti tadi. Jadi kita hapus satu kolom gitu ya dengan cara minus, atau kita tentukan kolom yang ingin kita ambil gitu. Begitu juga baris gitu ya. Nah, berikutnya kita akan bermain dengan objek ya. Jadi sebenarnya yang variabel-variabel yang kita gunakan atau kita pakai di sini adalah objek gitu ya. Tadi data itu adalah objek gitu ya. Nah, itu objek itu bisa kita gabungkan gitu ya. Contohnya nih. Sekarang saya punya data 1. Isinya itu iris gitu ya. Gini aja supaya gampang. Data 1 isinya itu adalah iris gitu ya. 1 sampai 6 dari iris gitu ya. Itu kan bisa kita gunakan pakai head ya tadi ya. Jadi data 1 sama dengan head iris. Nah, di sini kalau kita lihat dimensinya data 1 gitu ya. Itu kan ada 6 baris dan 5 kolom gitu ya. Kalau kita lihat data 1, nah seperti ini ya, data 1. Sekarang kita punya data 2. Data 2 itu isinya dari bawah ya. Data 6 data terbawah dari data iris gitu ya. Maka kita pakai fungsi tel iris gitu ya. Nah, sekarang kita lihat data 2-nya. Nah, bisa kita lihat ya. Jadi ada 6 di data 1 dan 6 di data 2. Nah, sekarang saya ingin menggabung data ini gitu ya. Jadi menggabung data itu ada kalau kita lagi memproses data, cara menggabung data itu ada dua ya. Jadi kita gabung ini ya. Ini gabungnya itu ke bawah gitu ya. Kita tempel ke bawah. Jadi data 1 ini kan ada 6 ya. Kalau kita tempel data 2, kita tempel ke bawah, maka data kita akan jadi 12 baris gitu ya. 12 baris.
Nah, untuk menggabung data cara seperti tadi gitu ya, kita gabung dan kita simpan di data 3 ya. Itu kita bisa menggunakan R-bind gitu ya. R itu adalah row. Jadi kita menggabungnya berdasarkan baris gitu ya. Jadi kita gabung berdasarkan baris. Nah, yang kita gabung apa? Data 1 dan data 2. Kita gabung sekarang. Jadi kita gunakan fungsi R-bind untuk menggabung data 1 dan gabung data 2. Hasilnya kita simpan ke data 3. Kita lihat sekarang dimensi data 3 itu adalah 12 ya. Barisnya ada 12, kemudian kolomnya ada 5. Ini isinya data 3. Nah, bisa kita lihat ya. Ini data 1 gitu ya, 1 sampai 6, spesiesnya Setosa. Data 2, 145 sampai 150, spesiesnya Virginica. Data 3 kita gabung. Di sini row-nya 1 sampai 6, kemudian 145 sampai 150, Setosa dan Virginica untuk spesiesnya gitu ya. Jadi sudah kita gabung berdasarkan baris gitu ya. Nah, tapi data itu juga bisa kita gabung berdasarkan kolom gitu ya. Jadi kolom itu menyamping artinya. Kalau tadi datanya kita gabungnya. Jadi kalau ini data yang pertama, kalau yang pertama tadi ya cara pertama, ini data kedua, kita gabung seperti ini ya. Nah, sekarang itu ada juga biasanya kita punya data pertama, kemudian ada data kedua, kita gabungnya seperti ini gitu. Jadi kita gabungnya berdasarkan kolomnya. Nah, misalnya sekarang nih, kita punya data 4. Kemudian kita ingin gabung berdasarkan kolomnya. Maka kita bisa menggunakan C-bind. Kalau tadi R-bind row, kalau sekarang C, kolom gitu ya, kolom. Jadi data 1 dan data 2. Nah, sekarang kita lihat dimensinya data yang keempat ini. Nah, barisnya tetap 6 tapi kolomnya yang nambah gitu ya, 10. Kalau kita lihat sekarang data 4. Nah, yang ini kan yang ini adalah data 1, sisanya yang ini adalah data 2 gitu ya. Nah, jadi tergabung seperti ini gitu. Ini juga penting nanti kalian ketahui gitu ya, karena pada nanti kita itu ada saat kita memproses sebuah data gitu ya. Misalnya sebuah data tadi kita proses pakai metode A gitu ya, kita simpan nanti ke file. Kemudian data yang sama kita proses dengan B gitu ya. Kemudian nanti data yang B kita proses dengan algoritma apa gitu ya. Data C kita proses dengan algoritma yang sama juga. Keluarkan hasilnya bisa kita bandingkan. Kemudian kita ingin misalnya suatu saat, oh bagaimana kalau data ini kita gabung, kira-kira hasilnya lebih bagus nggak kalau data tadi berdiri sendiri gitu ya. Nah, cara menggabungnya adalah jangan cara seperti ini tadi ya. Kita gabungkan berdasarkan kolomnya. Kalau yang kayak gini nggak mungkin kan gitu ya. Kalau untuk kasus yang tadi gitu. Kalau kita menggabungnya seperti ini, misalnya kita punya data ada 100 juta gitu ya, 100 juta. Tapi kita proses misalnya sejuta gitu ya. Sejuta simpan, sejuta simpan, sejuta simpan. Nanti kan kita ingin gabung semuanya lagi kan. Nah, itu pakai cara penggabungan seperti ini gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya nanti data ini ingin disimpan ya silahkan. Misalnya tadi data 3 ingin disimpan gitu ya. Jangan lupa tadi opsi row name-nya false gitu ya. Kemudian data 4 ingin disimpan misalnya. Nah, sudah. Jadi kita
kita bisa memproses lagi suatu saat gitu ya. Nah, nanti kalau kalian lagi bekerja pada saat entah itu data mining, text mining gitu ya, biasakan kalau misalnya satu tahap proses gitu ya, kita simpan dulu datanya gitu ya. Jadi jangan kita membuat program itu misalnya satu proses, lanjut proses kedua, ketiga, keempat, kemudian baru keluar hasilnya gitu ya, nggak disimpan lagi. Kalau bisa sih proses pertama gitu ya, kalau sudah proses selesai, kita simpan dulu datanya, nanti proses kedua, baca dulu data hasil proses pertama tadi, diproses datanya, baru simpan lagi hasilnya, dan seterusnya gitu ya. Kenapa seperti itu? Agar nanti kalau terjadi kesalahan di sebuah proses, kita tidak perlu mengulang dari awal gitu ya. Jadi kita mengulangnya di yang salah saja gitu, seperti itu.